Welcome back my channel Prastias. Gunakan yang kamu punya, lakukan yang kamu bisa. Oke, masih dalam suasana lebaran, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, hari ini saya akan mereview satu unit skuter, yaitu keluaran dari India, namanya Bajaj Super. Bajaj Super ini lansiran tahun 1980 yang dikeluarkan oleh pabrikan India. Kalau dilihat dari bentuknya sama persis seperti Vespa. Oke, kali ini saya akan menceritakan sejarah atau awal saya mendapatkan skuter Bajaj ini. Awal saya mendapatkan skuter Bajaj ini di tahun 2018. Bajaj ini kepunyaan bapak-bapak. Beliau sudah merawat ini sekitar 25 tahun. Ketika itu saya berusaha untuk merayu-merayu sama beliau, belum diperbolehkan sampai akhirnya beliau merelakan untuk melepaskan skuter Bajaj ini. Mungkin untuk semua orang, dia akan punya cerita masa lalu dengan skuter atau Bajaj ini. Karena bapak-bapak itu sudah sampai membesarkan anak-anaknya, sudah sampai bekerja dengan skuter Bajaj ini. Jadi ceritanya Bajaj ini punya sejarah untuk beliau. Begitu saya meminta, Bapak, sini giliran saya yang merawatnya, insya Allah akan saya rawat dengan baik. Begitu awalnya. Karena seperti pada cerita-cerita yang lalu, Vespa atau Bajaj mereka itu punya cerita masing-masing. Ketika ini sudah di tangan saya pun akan membuat cerita yang baru lagi. Dulu waktu masih sama bapak itu dalam kondisi mulus ini. Skuter ini dalam kondisi mulus. Warnanya masih hijau full hijau semua. Ketika sudah di tangan saya ingin punya ciri khas sendiri dong. Saya bikinlah seperti ini. Ketika saya gosok, kok masih ada kelihatan cat originalnya. Akhirnya saya pelan-pelan gosok sampai memakan waktu lama juga itu. Waktu itu skuter ini sudah ditumpuk cat 3 kali. Ada biru, merah, sama hijau. Ketika saya mengupasnya, waduh, Masya Allah, lamanya. Tapi ya nggak apa-apa, semua memang untuk perjuangan. Sampai akhirnya kelihatan warna seperti ini. Seperti ini warna orisinil dari pabrikannya. Memang tidak semua, karena ada beberapa bagian yang memang sudah cat aslinya sudah hilang. Seperti di bagian tepung seperti ini warnanya sudah hilang, tapi masih kelihatan warna meninya ada merahnya. Di tepung sebelah sini juga, kanan juga sudah hilang. Cuma ya menurut saya ada nilai seninya malah di sini, dan nilai estetik menurut saya. Di sini juga spakbor juga sudah hilang warnanya. Ini sudah warna karat. Kemudian untuk masalah mesin, dalaman insya Allah masih ori semua. Karena Vespa ini ketika dipakai sama bapak-bapak tersebut, memang beliau itu tahu mesin. Dan yang kedua, benar-benar merawat, tidak mau mengganti-ganti kalau memang tidak rusak. Waktu itu ketika sama saya pun saya bongkar lagi, saya lihat dalamannya, dan alhamdulillah masih bagus semua. Banyak pertanyaan yang datang ke saya, kenapa sih kamu suka Vespa bulu? Atau Vespa nggak kinclong atau nggak glowing? Kembali lagi kan, itu kan selera. Mereka yang suka Vespa glowing itu bagus. Mereka yang suka Vespa
orisinil itu bagus juga, mereka yang suka Vespa ekstrim itu bagus juga. Yang penting kita tetap sama dalam satu wadah, yaitu Vespa. Kali ini saya akan menceritakan, ya sama sih sebenarnya, ini Vespa, tapi saya menceritakan ini tentang skuter bajai karena ini pabrikan dari India dan keluar dari India. Untuk kembali ke alasan saya suka yang buluk, itu karena menurut saya itu punya nilai yang berbeda. Karena skuter ini kan sudah lahir cukup lama ya, 1980. Kalau kondisinya masih glowing itu jelas sudah di repaint atau dicat lagi, atau memang benar-benar perawatnya itu memang luar biasa cara merawatnya. Kalau saya seperti ini karena biar menyesuaikan saja. Tahun sekian, keluar tahun sekian kok Vespanya buluk. Menurut saya itu punya nilai yang luar biasa. Apalagi kalau buluknya belum terawat. Apalagi kalau itu buluknya belum terawat, itu luar biasa. Dan yang pasti, ini kenapa buluk? Karena memang saya kupas. Dari awalnya glowing, kinclong, warna hijau mulus, saya kupas. Memang sengaja saya bikin seperti ini. Karena apa? Karena di sini saya masih melihat ada banyak bagian di sini ada banyak warna-warna original bawaan pabrik. Itu. Jadi itu alasan saya mencintai yang buluk. Kalau pengalaman menarik selama saya bervespa atau berskuter itu banyak banget. Dulu waktu pertama awal-awal saya pakai Vespa atau skuter, belum tahu apa itu mesin Vespa, apa itu kabel kopling, apa itu kabel gas dan lain-lain. Itu banyak banget pengalamannya. Dari cuma berapa meter macet, dari cuma belok skuternya macet, sampai saya pernah merasakan saya jenuh dengan kehidupan yang seperti ini. Setiap mau dipakai macet. Tapi setelah lama-kelamaan kesini, saya mendapatkan informasi bagaimana cara merawatnya. Saya bertemu dengan teman-teman komunitas, saya bertemu dengan bengkel-bengkel yang spesialis di bidangnya. Di situ saya mulai belajar pelan-pelan saya belajar, saya pahami karakter skuternya. Oh iya, apa yang harus saya bawa ketika saya perjalanan, ketika saya touring, atau ketika saya sedang melakukan kegiatan berskuter atau bervespa, itu saya pelajari. Dan yang selalu saya persiapan yang pertama untuk semua skuteris adalah kunci busi. Itu kunci busi sudah harus dan wajib dibawa. Yang kedua, kita harus bawa kabel-kabel seperti kabel gas, kabel kopling, kabel steleng. Itu. Dan masih banyak kunci-kunci yang harus kita persiapkan dalam tepong kita. Pengalaman yang menarik lainnya, saya dulu waktu sama ibunya anak-anak tuh, waktu belum nikah tuh pernah naik skuter, jalan berapa meter mati, sampai baru belok aja mati. Tapi ya di situ letak pembangunan mental. Kalau anak-anak baru mau pakai skuter, mentalnya belum jadi, pasti dia akan menyerah. Karena ini bukan seperti motor yang baru keluar dari dealer, yang ketika dipencet gas langsung nyala. Ini memang butuh kesabaran. Tapi di situ saya mulai terbangun bagaimana jiwa untuk menjadi orang sabar. Kenapa jadi orang sabar? Karena saya juga sabar sama Vespa, apalagi sama keluarga, kan gitu ya kan. Ya intinya seperti itulah. Satu lagi, skuter atau Vespa ini punya kekompakan atau solidaritas yang tinggi antar penggunanya. Salam sapa, salam santun selalu terjaga di setiap mereka berpapasan. Entah itu acungan jempol atau apa. Dan yang pasti, kalau ada skuter yang mogok, mereka pasti akan datang. Mereka pasti akan membantu. Untuk harga
Untuk harga Vespa atau skuter atau bajai atau yang lainnya, itu silahkan Anda bisa lihat sendiri. Saya tidak mau bercerita tentang harga. Yang pasti dari saya main Vespa atau skuter, harganya tidak pernah turun, naik dan terus naik terus, bahkan naik dan naik terus, bahkan sampai harganya itu tidak masuk akal untuk sebuah barang buluk dan barang tua seperti ini. Bisa dicek di media sosial, ada Facebook, ada IG, atau ada di apa itulah yang lainnya, silahkan dicek saja harganya. Itu saya tidak mau bercerita tentang harga patokan. Oke, untuk setiap kendaraan pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kalau dari kelebihannya, jelas tenaganya ini besar. Bajai punya semboyan, bajai pasti lebih kuat. Untuk kekurangannya, suaranya agak sedikit kasar, tapi itulah ciri khasnya bajai. Kalau dibikin halus bisa, cuma nanti ciri khasnya hilang. Bajai terkenal kasar, agak kasar bunyinya, tapi tenaganya memang luar biasa. Pesan untuk teman-teman yang baru belajar menyukai kendaraan tua, entah itu Vespa, skuter, bajai, dan lain-lain. Yang pertama, satu, siapkan mental. Karena apa? Kendaraan ini bukan kendaraan muda, bukan kendaraan yang keluar baru dari dealer yang langsung lancar. Kemudian yang kedua, siapkan kunci-kunci atau keperluan di perjalanan, seperti kunci busi, obeng, dan kunci-kunci yang lainnya. Dan jangan lupa juga siapkan kabel-kabel, entah itu kabel kopling, kabel gas, atau kabel persneling, itu sangat diperlukan sekali. Kemudian yang ketiga, perluas jaringan, perluas pertemanan, karena rezeki itu tidak hanya tentang materi. Teman-teman yang baik itu adalah rezeki. Karena apa? Suatu ketika kita mau di jalan, pasti teman-teman kita yang akan membantu. Kemudian yang keempat, bermedia sosial lah. Gunakan media sosial untuk memperluas jaringan kita, untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, dan yang pasti dengan adanya silaturahmi kita akan dipanjangkan umur. Begitu tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian review dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan tetap dukung channel saya agar channel saya selalu berkembang. Dan jangan lupa tetap jaga kekompakan, tetap salam santun di jalan. Jangan pernah ada perbedaan antara Vespa Extreme, Vespa original, Vespa buluk, dan yang lainnya. Kita semua saudara. Jaga terus kekompakan. Salam mesin kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.